Di sini. Oke Pak Krisna, boleh dijelaskan nih telah mendatangi OJK ini? Jadi kita tadi sudah datang ke pihak OJK. Lalu dalam undangan yang OJK agendakan hari ini untuk klien kami, ternyata bahwa kita ditolak ya, kan kita ditolak tidak bisa gabungan. Maksud kita kenapa? Bahwa pertemuan hari ini kita minta gabungan karena modusnya sama, korban-korbannya juga sama, kan hanya beda waktu. Kenapa kita minta gabungan? Supaya ada keterbukaan satu sama lainnya, kan kita tidak ada yang tutupi, kan gitu. Tidak ada dusta di antara kita. Jadi kita ingin bahwa semuanya transparansi. Artinya, cuman karena pihak mereka bilang agar soal peraturan. Nah, permasalahannya dari korban-korban ini sudah banyak yang melapor dari tahun 2024 dan tidak pernah ada undangan dari OJK. Nah, karena tidak ada kesepakatan tadi dengan Pak Anwar Hasibuan ya, Pak Anwar Hasibuan kan sebagai Deputi Direktur Perlindungan Konsumen, ya maka hari ini kami akan melakukan surat gabungan kepada Ketua OJK. Akan biar Ketua OJK yang akan mengatur. Lalu kami minta juga tadi di dalam sistemnya akan bahwa jangan hanya dari perlindungan konsumen, tapi dari pihak pengawasan juga hadir. Karena kan di dalam cyber security yang diaudit kan oleh pengawas seperti apa, kita ingin tanyakan. Kenapa kalau sudah diaudit dan dinyatakan sistem Mirai itu baik, sistem sekuritas Mirai itu baik, kenapa korban terus-terusan ada dari tahun sekian ada, tahun sekian ada, tahun sekian ada. Nah, hasil auditnya tuh apa yang dihasilkan kalau itu adalah baik? Mungkin itu kan, mungkin dari teman-teman korban sampaikan. Silakan. Ayo, ini. Ayo, sampaikan. Kalau dari Mbak, sini Mbak, maaf. Kalau dari saya kena di 2024 ya. Sampai sekarang sudah ngisi aplikasi APPK. Saya nggak tahu itu fungsinya aplikasi APPK-nya apa. Karena apa? Karena pada saat Pak Irman melapor, mereka panggil, kami ini yang sudah dari 2024 nggak pernah ditanggapi. Ditanggapinya hanya melalui aplikasi. Hanya ada pilihannya untuk mediasi atau pengadilan. Nggak ada tuh namanya untuk yang perlindungan konsumen itu, kami di jembatani ke sana tuh nggak ada pilihannya. Jadi semuanya itu hanya ketemu di aplikasi aja, gitu loh. Nggak pernah. Dan yang mengejutkan kita adalah bahwa korban-korban, teman-teman korban ini sudah melapor dari tahun 2004. Mereka bilang, oh sudah melapor ya? Sudah melapor ya? Apa tuh? Kan dia bilang apa? Nanti kami cek lagi. Terus kami apa gitu maksudnya? Mungkin karena uang kami uang kecil ya gitu maksudnya. Kami jadi nggak ditanggapi. Gitu kan sistem mereka, kok mereka nggak ada pengaduan? Sampaikan Pak Ale tambahannya. Jadi selain daripada itu, mereka ini, para korban-korban ini, itu memberikan solidaritas. Karena apa? Karena mereka nggak mau permasalahan ini seperti yang mereka rasakan, gitu kan? Berlarut-larut dan tidak ada titik temu. Makanya tadi kami dari kuasa hukum meminta kepastian dari OJK, sebetulnya pertemuan ini untuk apa? Gitu. Ada nggak tindakan nyata dari OJK berkaitan dengan adanya pelanggaran? Nah, mereka sifatnya hanya sebagai ADR, Alternative Dispute Resolution. Jadi hanya win-win solution gitu. Tidak ada tindakan nyata. Nah, karena tidak ada tindakan nyata, maka kami minta untuk gabungan. Dengan apa? Kami minta seluruh perangkat yang ada di OJK itu diturunkan. Biar apa? Biar bisa melihat sebetulnya Mirai ini melakukan pelanggaran atau tidak. Jangan sampai ada korban-korban lagi, dan harus ada sikap dari OJK sebagai. Dan terus bertambah korbannya. Sudah berapa Pak korbannya tuh? Hari ini aja kemarin kami sudah menerima kuasa yang total nilai kerugiannya itu sudah 200 miliar. Gitu. Dan itu dari tahun 2021 ternyata itu. Dan belum selesai sampai hari ini. Belum dari berbagai provinsi, berbagai kota di Indonesia. Ya. Mungkin jumlahnya kalau di total berapa sih Bang korban yang maksudnya yang dalam arti yang sudah melaporkan ataupun yang Abang ketahui saat ini gitu Bang? Itu seperti yang disampaikan Pak Ale tadi. 200 juta. 200 miliar. 200 miliar. Berarti sampai saat ini memang OJK terkesan diam begitu Bang, atau seperti apa sih Bang? Tidak menindaklanjuti, padahal kan korban sudah banyak. Kasus juga dari beberapa tahun sebelumnya juga sudah ada. Ada indikasi lalai gitu? Ada lalai atau memang sengaja OJK hanya tunggu dia maksudnya tinggal diam doang gitu, maksudnya dalam arti nggak mau yang terlalu ribet atau bagaimana nih Bang? Loh, di sini kan terkesan bahwa ada statementnya daripada Mirai. Justru kita ini adalah korban, tapi Mirai bilang bahwa kita membagi-bagikan PIN kepada pihak lain. Mana ada kunci brankas kita tuh kita kasih orang untuk kita bobol. Bodoh apa kita?
gila kali kita gitu loh. Artinya bahwa udah kita korban, jangan dituduhkan bahwa kita membagi-bagikan PIN kepada orang lain. Buktikan. Karena dia yang nuduh, kita buktikan. Kalau misalkan kebohongan dia tuduhkan kita PIN, akan bermasalah lagi. Itu aja. Bang, itu PIN itu apa bang spesifiknya? Kode atau apa? Itu adalah kode untuk kita masuk dalam aplikasi untuk bertransaksi. Seperti halnya kita kalau mau ambil uang di ATM kan kita perlu PIN. Nah, PIN itulah yang untuk memudahkan kita bertransaksi. Nah, pihak Mirai itu mengatakan bahwa apa? Biasanya apa itu? Waktu zaman Mirai bilang apa? PIN terus apa lagi? Ya, menggunakan wifi umum. Menggunakan wifi umum. Ya. Terus apa lagi? Itu. Ya gitu-gitulah. Artinya korban yang dituduhkan oleh pihak Mirai kan bahwa seolah-olah itu adalah kesalahan korban, yang bagi-bagikan PIN. Terus menggunakan wifi umum, gitu aja. Semuanya salahnya hanya di nasabah. Salahnya hanya di nasabah. Bang, Gitu selanjutnya loh. ada upaya hukum apa lagi bang? yang akan Langkah-langkah apa dilakukan? bang? Langkah-langkah Ya, apa? justru kita minta kepada OJK kan dalam pertemuan ini kan dihadiri oleh kepengawasan untuk segera menyita servernya Mirai. Ya kan servernya Mirai untuk disita oleh OJK karena dia akan pengawasan supaya tidak ada lagi ya kan bermasalah lain. Ya kan kita ingin ya kan dilakukan penyitaan server ya kan penonaktifkan. Artinya kita cloning kan jadi ini dulu sampai permasalahan ini selesai. Ya kan atau permasalahan ini terus berjalan tapi pulihkan dulu portofolio kita dikembalikan dulu. Ya kan portofolio kita dikembalikan dulu lalu kita bermasalah karena itu juga ada dalam aturan kan. Itu ada dalam aturannya gitu loh, dipulihkan dulu. Ya kan sampai bermasalah. Nah, terus kemudian hasil yang dijanjikan dari mulai bulan ke bulan dia lakukan untuk investigasi internal, buka ke publik, ya kan kasih ke OJK, undang kami, ini loh hasilnya, ya kan hasilnya ini, jangan kita nggak tahu hasilnya, kan jelas di dalam investigasi kan apa sih investigasi itu, penyelidikan dan pemeriksaan, mencari sebuah kebenaran, ya kan tentang peristiwa-peristiwa itu, data-datanya, publik aja, ya kan jadi sekali lagi ke depan, ya kan fungsi pengawasan OJK, sita servernya Mirai, betul kan? Iya. Udah nggak? Setuju nggak begitu? Kita bilang kita dulu. Servernya masih di Indonesia kan berarti kan? Kenapa? Servernya ini Ya kan pasti di Indonesia yang lah, karena itu- berupaya di itu Indonesia. perusahaan Jepang kan ya masalahnya? Korea. Korea ya. Kenapa dia? Korea. Kan iya. Jadi Dari OJK juga hanya bilang kalau pilihan ibu di terakhir hanya pilih LAPS, kita nggak bisa buka lagi gitu. Nah, terus makanya kan jadi aneh ya. APPK-nya punya OJK, tapi kita di saat di terakhir itu kita ada pilihan mau terima atau tidak terima gitu loh. Nah pilihannya itu semua itu ke lembaga lain gitu loh. Nggak ada yang mengarahkan kita. Oh kalau kita nggak setuju nih uang kita hilang, kita mediasi kita nggak selesai gitu. Siapa yang harus melanjutkan lagi gitu? Responnya apalagi itu nggak ada dari OJK. Dan kami juga minta kepada pemerintah ya, kepada presiden khususnya untuk membenahi lah lembaga-lembaga yang ada di Indonesia ini, khususnya lembaga perlindungan konsumen maupun lembaga-lembaga keuangan seperti itu. Jangan sampai dibentuknya lembaga tapi tidak punya gigi. Gitu. Mandul, buat apa anggaran segitu banyak untuk hal-hal yang seperti ini? Tidak ada perlindungan bagi masyarakat. Kami diminta untuk investasi. Ya. Pada saat kami investasi, hilang begitu aja. Ya, Slogannya yuk menabung sahamnya tuh gimana gitu. Kita nabung tapi uangnya hilang terus nggak ada yang tanggung jawab. ya saya tambahkan di sini, khususnya untuk Mirai. Seharusnya korban ini sudah dirugikan, tapi jangan diancam. Seharusnya memberi solusi bersama. Akan tetapi tidak ada etikat baiknya. diancamnya seperti apa? Sampaikan aja diancamnya gimana? Diancamnya akan dilapor balik terkait dugaan memberi keterangan palsu, menyampaikan informasi palsu. Apanya yang palsu? Orang duitnya hilang masalahnya bos. Duit itu hilang. Seharusnya korban dilindungi. Hilang. Bagaimana? Sampaikan coba. Karena kami kan ini di market ini kan bukan baru sehari 2 hari ya. Masa kita belinya di harga tinggi, jual di harga rendah kan bodoh ya. Apa itu merupakan sebuah kebohongan? Ya kan? Apa itu sebuah palsu kalau duitnya hilang? Iya. Iya. Gimana Pak Jardi itu? Oke, jadi kalau saya boleh tambahkan, jadi teman-teman atau bapak-bapak yang hadir hari ini bisa juga melihat para korban itu banyak ya, yang hadir di sini, dan semua itu adalah merupakan korban dari satu sekuritas yang sama, yaitu Mirai, dan dengan modus yang sama, tapi dengan waktu yang berbeda. Bahkan ada yang sudah dari tahun 2024 dan bahkan lebih lama. Ya, dan tujuan dari kami semua hari ini berkumpul di sini, tujuannya cuma satu, minta dilindungi,
Ya, kami adalah para investor yang tujuannya masuk pasar modal itu adalah tujuannya mencari profit. Ya, tapi harus dengan aman. Jangan sampai udah investor yang hadir di sini ya sudah mengalami kerugian, tapi pemerintah itu tidak hadir untuk melindungi para nasabah. Ya, jadi ini merupakan satu bentuk kekecewaan dari para korban yang sudah hadir hari ini. Sekali lagi sebelum sebagai penutup, kami mohon kehadiran pemerintah, instansi apapun yang terkait, mohon untuk para korban itu dilindungi, ya, tapi bukan difasilitasi. Itu yang tadi udah disampaikan oleh Leni sama korban yang lain. Jangan cuma difasilitasi, mempertemukan sekuritas sama para korban. Yang kemudian gak ada pilihan lain. Silakan kalau mau lanjut ke arbitrase, bukan begitu. Itu bukan pelindungan tapi fasilitas. Itu hal yang sangat-sangat betul disayangkan. Terima kasih. Apa sih ya buat kita tuh masalahnya bingung kita. Apa sih sulitnya bahwa kan pihak Mirai dipanggil, kemudian OJK sebagai pengawasan ada di tengah, kemudian para korban ini digabung dalam pertemuannya karena ini modusnya sama, hanya berbeda tanggal-tanggalnya. Toh semuanya akan menyampaikan di dalam pertemuan itu. Sulitnya apa untuk OJK? Ya kan, bahwa ini digabung aja. Tadi kan kita minta reschedule. Kita bilang tentukan aja OJK tanggal berapa, digabung aja. Ya kan, oh tanggal sekian. Jangan masalahnya ya kan disampaikan tadi keterbatasan tempat. Gedung sebesar ini masih dibilang keterbatasan tempat katanya. Sampai kita bilang jadi gimana boleh di parkiran pakai tenda juga nggak apa-apa ya. Iya, Di parkiran pakai tenda juga nggak apa-apa, berdiri juga nggak apa-apa. Jangan cuma dia bilang katanya keterbatasan tempat Pak katanya. Kita nggak ada. Sendiri-sendiri, kita nggak mau sendiri-sendiri. Karena apa? Udah pasti kita cuman ketemuin di mediasi, udah nggak ada hasil lagi. Iya. Cuma. Ya oke, gimana? Kalau berkaitan dengan langkah hukum, memang kami sudah melapor ke Baris-Krim berkaitan itu. Dan berkaitan upaya-upaya lain, apalagi dengan minta perlindungan dari otoritas jasa keuangan, kami juga masih memberi waktu sampai Januari besok. Jika tidak ada follow up, kami akan melaporkan ini ke kejaksaan. Ada apa di balik ini semua? Itu disampaikan surat. Kami juga sudah sampaikan surat juga ke DPR khusus berkaitan sama rapat RDPU Komisi 11. Mungkin habis reses lah kan, karena sekarang lagi reses ya. Selain kejaksaan ada KPK. Apapun kami ambil, ke Tuhan juga kami ambil. Oke, thank you Bang. Ya, terima kasih ya.